Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billah ba'du. Baik, di sini saya dan Hafifah akan menjelaskan terkait materi yang berjudul teori konsumsi tafsir ayat hadis ekonomi Islam. Oke. Next. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang konsumsi Islam. Apa sih konsumsi Islam itu dan seperti apa gitu kan. Nah, jadi setiap manusia itu pasti pengen banget kan punya hidup yang tenang, tentram, berkecukupan, mapan, bahagia, dan sejahtera. Meskipun tidak selamanya kemauan dan keinginan tersebut tercapai. Karena Islam itu memposisikan konsumsinya itu sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat. Jadi tidak hanya untuk duniawi saja, tetapi akhirat pun juga. Jadi motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah maslahah atas kebutuhan dan kewajibannya. Nah, landasan konsumsi dalam Islam itu adalah berdasarkan tauhid yang membimbing kepada keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seseorang untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia, mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Nah, setelah itu yang akan kita bahas pertama-tama itu dalam konsumsi Islam itu ada 3 ayat yang kita akan bahas, saya dan Muslim bahas. Pertama itu ada Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27, terus ada At-Taubah ayat 34 dan juga Al-A'raf ayat 31. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Di ayat 26 ini dapat kita artikan, dan berikanlah hak kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, untuk arti yang 27 ini, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, pada kedua ayat Al-Quran tersebut kan membahas tentang beberapa etika dalam pergaulan, pentingnya berinfak, terus juga ada peringatan terhadap sikap berlebih-lebihan, karena itu mencerminkan sikap setan, atau perilaku tabzir dalam mengkonsumsi. Nah, pesan yang diberikan pada kedua ayat Al-Quran ini adalah kita diperintahkan untuk menunaikan hak karib, kerabat atau keluarga, orang miskin, dan Ibn Sabil, dan juga melarang kita untuk berperilaku mubazir atau tidak boros. Nah, dalam ayat ini juga mengingatkan kita banget untuk bersikap moderat atau mutawasid dalam membelanjakan harta, seperti menghemat dalam membelanjakan harta separuh kehidupannya. Nah, next ini tuh ada beberapa gambaran terdapat dalam ayat itu. Yang pertama ini dari sebelah kiri ini ada foya-foya, itu pesta, karena itu sangat tidak ada manfaatnya ya, dan hanya mementingkan dunia saja. Ini juga ada belanja, padahal belum tentu dia itu butuh gitu loh, belum tentu, paling cuma lapar mata doang gitu loh, kan kebanyakan orang cuma lapar mata doang kan, sedangkan belum tentu tuh dia tuh butuh banget. Terus ini ada menghambur-hamburkan uang. Nah, yang seharusnya terjadi itu adalah kita tuh harus pertama zakat, bersedekah, dan juga ada bersedekah di hari Jumat gitu, yang mendatangkan manfaat untuk di akhirat juga. Nah, next-nya ini adalah tafsir-tafsir pada Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Jadi, tafsir ayat 26 dari Kemenak ini itu Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar memenuhi hak keluarga dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang lain dalam perjalanan. Hak yang dipenuhi ini tuh untuk mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang, mengunjungi rumahnya, dan bersikap sopan santun, serta membantu meringankan penderitaan yang mereka alami itu juga termasuk ya. Sekiranya ada di antara keluarga dekat ataupun orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan itu memerlukan biaya, hendaklah kita tuh harus beri bantuannya gitu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang yang dalam perjalanan juga patut diringankan penderitaannya, karena mereka itu tujuannya itu dibenarkan oleh agama. Nah, terus juga perlu banget dibantu gitu agar mencapai tujuannya. Next-nya masih ada di Kementerian Agama, karena Kementerian Agama itu lumayan banyak.
Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin bersikap boros, yaitu membelanjakan harta tanpa perhitungan yang cermat sehingga menjadinya mubazir. Nah, ini tuh bertujuan untuk mengatur pengeluarannya dan biar pinter-pinter lah apa yang harus kita beli, biar nggak boros kan, sayang banget uangnya gitu loh. Nah, kaum muslimin juga tidak boleh menginfakkan harta kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya atau memberikan harta melebihi dari seharusnya. Gitu, sama dengan ada di Quran Surat Al-Furqan ayat 67, yaitu membelanjakannya dengan cara tidak berlebih-lebihan. Gitu. Nah, terus ini tuh ada pun keterangan makna yang di ayat 26 ini, bahwa kita tuh diberi larangan untuk boros, yang berarti mubazir gitu, dalam hadis-hadis riwayat Ibnu Majah yang ada di sini. Mungkin nanti penontonnya bisa membacanya. Terus ada diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, datanglah seorang laki-laki dan Bani Tamim kepada Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, saya seorang yang banyak hartanya, banyak keluarga, anak, tamu, yang selalu hadir, maka terangkanlah kepadaku bagaimana sih cara membelanjakan harta dan bagaimana saya harus berbuat. Jadi kata Rasulullah itu sendiri menjawabnya, hendaklah kamu mengeluarkan zakat dari hartamu jika kamu punya harta. Karena sesungguhnya zakat itu penyucian yang menyucikan kamu. Peliharalah silaturahim dengan kaum kerabatmu dan hendaklah kamu ketahui tentang hak orang yang meminta pertolongan tetangga dan orang miskin. Nah, selanjutnya masih ada ayat hadis tersebut gitu lanjutannya. Jadi dia itu intinya itu harus menunaikan zakat gitu karena dia itu mempunyai harta yang banyak dan juga harus menolong kerabat-kerabatnya, teman-teman dan orang miskin. Jadi itu udah kewajibannya gitu. Dan orang yang menggantikannya dengan orang lain akan berdosa karena apa namanya? Dia itu harus mempunyai kewajiban berzakat gitu. Terus ada dari ayat 27 nih, yang kita ambil ini Quraisy Shihab, yaitu sebab orang-orang yang menghambur-hamburkan harta secara berlebihan, boros adalah saudara-saudara setan. Mereka menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus ke dalam kerusakan-kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya akan sama seperti sifat setan. Tuh, jadi jangan sampai kita seperti sifat setan. Jadi pesan yang ada di Quran surat Al-Isra 26-27 ini adalah gunakan hartamu untuk hal yang bermanfaat dan mendatangkan pahala seperti berinfak, bersedekah gitu. Selanjutnya, jadi dari beberapa tafsir yang tadi itu disimpulkan bahwa asbabun nuzul di Quran surat ini tuh adalah perbuatan orang-orang jahiliyah dan musyrik Quraisy yang mempunyai kebiasaan menumpuk harta yang mereka peroleh dari rampasan perang, perampokan, dan penyamunan. Harta itu digunakannya tuh bukan kayak dibagi-bagi, enggak, tapi buat diri sendiri, buat berfoya-foya supaya mendapat kemasyhuran dan untuk menghalangi penyebaran agama Islam. Ayat ini tuh mengingatkan kepada kita untuk berbuat kebaikan oleh kerabat dekat, termasuk keluarga, terus juga orang miskin, terus kaum duafa, orang telantar, orang dalam perjalanan. Dan ayat ini juga kita harus memberi haknya mereka juga untuk memperalat tari persaudaraan yang akan memudahkan satu sama lain jika memerlukan bantuan gitu. Dan janganlah berperilaku boros yang mencerminkan sifat setan gitu loh. Jadi kita harus pintar-pintar membeli barang agar tidak kegoda oleh setan gitu dengan membuang-buang harta tanpa adanya manfaat dan pahala. Selanjutnya, Islam itu dalam berperilaku konsumsi itu sangat tegas ya, mempertimbangkan maslahat juga mengedepankan infak dan sodakohnya. Nah, hadis tentang harta itu Rasulullah bersabda tidak akan bergeser dua telapak kaki seseorang hambanya pada hari kiamat sampai dia ditanya diminta pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, dan tentang hartanya, dari mana diperolehnya, dan kemana sih harta itu dibelanjakan, serta tentang tubuhnya apa yang digunakan. Terus selanjutnya ada dari hadis ini berarti kita ketahui kan Quran surat Al-Isra 26 ini tuh kita harus tahu, kita tuh harus mengeluarkan harta kita tuh kemana gitu loh. Tentunya buat
di akhirat nanti yang pasti ya. Jadi kita harus berinfak dan memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan, keluarga terdekat, dan jangan berlebih-lebihan ataupun boros gitu untuk memenuhi kebutuhan gitu. Sehingga jangan sampai melebihi kebutuhan dan juga tidak kikir, harus bersikap adil dan moderat saat mengeluarkan harta gitu. Ada hadis lagi, ini tuh dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda tentang hadis sifat boros dalam berperilaku konsumsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi 3 hal bagi kalian yang murka apabila kalian melakukan 3 hal. Allah Subhanahu wa taala ridho jika kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala ridho jika kalian berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur-ngatur kalian. Allah Subhanahu wa taala murka jika kalian sibuk dengan desus-desus dan banyak mengeluarkan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta. Jadi dalam hadis yang terakhir ini tuh ini membuktikan pada surat Al-Isra ayat 27 bahwa boros-boros itu adalah saudaranya setan gitu. Sehingga kita harus menjauhi sikap boros yang merupakan cerminan perilaku setan dan ingkar terhadap Tuhannya gitu. Jadi ini juga ayat 27 ini juga sama aja nggak cuma di harta kebutuhan, tetapi kayak kita nih santai-santai aja nih. Padahal waktu itu kan sangatlah mahal gitu loh, dan kita hanya menghabiskan waktu untuk bersantai-santai dan menghabiskan harta yang membeli yang tidak ada manfaatnya gitu. Itu tuh juga sama dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Penjelasan Quran surat Al-Isra tadi udah selesai yang 2627. Sekarang penjelasan Quran surat Al-Taubah ayat 34 yang akan saya berikan kepada muslim. Terima kasih. Oke, terima kasih. Suaranya jelas nggak ini? Jelas. Oke. Di sini Quran surat At-Taubah ayat 34 ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang-orang yang jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapat azab yang pedih. Next. Nah, contohnya seperti ini. Next. Apa jaringan nih? Nah, pada ayat di atas membahas tentang bagaimana perilaku konsumsi umat muslim harus jauh dari sifat-sifat loba, tamak, suka menimbun harta, mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang batil dengan manipulasi ajaran agama untuk kepentingan harta benda. Ayat ini merupakan sikap kehidupan kaum yaitu Yahudi dan rahib Nasrani yang secara tamak seperti dekat dengan Tuhan, tetapi mereka itu mempunyai sikap loba dan tamak serta suka menumpuk harta benda, yakni mengambil dan menggunakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil, seperti menyogok, memanipulasi ajaran untuk memperoleh keuntungan materi. Selanjutnya, nah, berikut ini tafsir-tafsir pada Quran surat At-Taubah ayat 34. Next. Nah, tafsir di sini ada namanya tafsir Jalalain, yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan, yakni mengambil harta benda orang lain dengan cara yang batil, seperti menerima suap dan memutuskan hukum, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah SWT dari agamanya. Dan orang-orang lafal ini menjadi mubtada atau permualan kata yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya. Maksudnya ialah menimbunkannya pada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya mereka itu tidak menunaikan zakat atau haknya dan tidak membelanjakannya ke jalan kebaikan. Maka beritahukanlah kepada mereka beritahukanlah kepada mereka akan siksa yang pedih yang amat menyakitkan. Next. Nah, dari beberapa tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini berkaitan pada masa orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan masalah keriduan, ya, perilaku zalim terhadap orang-orang lain. Ketika hak mereka dihianati, maka ditahan tentu akan mendatangkan kezaliman, sehingga kita pun dilarang untuk berperilaku batil seperti adanya korupsi atau suap. Oleh sebab itu, Quran surat At-Taubah ayat 34 ini dari zaman sebelumnya sudah melarang perilaku batil karena seharusnya harta tersebut tidak diproduktifkan dan mendatangkan kemaslahatan, justru ditahan tanpa keperluan yang diperbolehkan oleh syariat ya nih kayaknya. Begitu juga orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu dijadikan sebagian harta simpanan beli mereka itu dan dikumpulkan sedikit demi sedikit tanpa mengeluarkan zakatnya. Next. Di sini contohnya seperti karung ya, ini ada kunci emas, ini emas ini ya. Ya ini emas nih ya. Next. Contohnya seperti ini. Pada ayat juga menjelaskan ya tentang siksaan terhadap perilaku orang-orang yang menahan harta dan tidak membayarkan zakatnya serta tidak mengeluarkan hak-hak wajib darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi siksaan yang pedih kepada mereka. Oleh sebab itu, orang-orang yang suka menyimpan emas dan perak atau fiddah dan tidak mau membayar zakat sebagian kewajibannya atau menafkahkannya untuk kewajiban. Padahal manusia hanya merasakan kenikmatan di dunia sementara yang dapat membuat manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan tidak dapat merasakan kenikmatan di akhirat bahkan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang sangat pedih. Nauzubillah ya. X. Di sini hadis larangan manusia agar tidak memiliki perilaku konsumsi yang sifatnya suka menimbun harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun bahan makanan bagi kaum muslimin, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan penyakit lepra dan kebangkrutan ke atasnya. Ini disimpulkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim. Dan selanjutnya keadilan untuk kemaslahatan bagi masyarakat itu banyak serta mencegah dari kemudaratan merupakan ajaran Islam. Kita harus menyadari ya sifat utama yang mana dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesengsaraan dan kesulitan bagi banyak orang menghormati dan melindungi usaha seseorang atau kepemilikannya pribadi merupakan sebagian syariat ekonomi Islam. Next. Di sini hadis mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan lalu kami tetapkan imbalan atau contohnya gaji untuknya, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta hulul atau korupsi, harta yang dimana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Di sini Asy-Syaukani menjelaskan dalam hadis ini terdapat dalil tidak halalnya haram bagi pekerjaan atau petugas mengambil tambahan di luar imbalan atau disebut upah yang telah ditetapkan oleh orang yang menugaskannya. Dan apa yang diambil di luar itu adalah hulul atau korupsi. Korupsi ini sangatlah dijauhi oleh Islam. Padahal surat At-Taubah ayat 34 ini kita sebagai manusia sudah memperingatkan mendapatkan siksaan yang pedih jika berperilaku seperti itu.
Adapun hadis yang tentang siksaan jika memiliki perilaku konsumsi pada korupsi, yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan membawa harta, gula atau korupsi, ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Nauzubillah ya. Semoga kita dipermudah. Next. Nah, di sini ada Quran surat Al-A'raf ayat 31 ya. Ini ya. Yang artinya wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minum tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi Islam sudah mentakar semuanya itu. Masya Allah ya, Islam. Selanjutnya, next. Sorry, ini jaringannya agak pelet di sini. Nah, ini biar aku aja yang jelasin. Oke. Nanti kamu yang hadis ya. Oke, silakan Mbak Afifah. Oke, jadi Quran surat Al-A'raf ayat 31 ini tuh turun pada periode Makkiyah yang menjelaskan pada ayat pertamanya itu turun pada surat Al-Mursalah ayat 43 dan 46. Pada ayat 43 ini Allah memerintahkan untuk makan dan minum sebagai akibat dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Jadi kita udah capek-capek nih, kita pasti perlu makan dan minum dong. Nah, pembahasan pada ayat 46 ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang kafir yang mendustakan kebenaran bahwa kehidupan di dunia dengan segala kesenangannya hanya waktu yang pendek saja. Walaupun mereka dapat makan dan minum dengan enak, tetapi nasib orang-orang yang mendustakan kebenaran tetaplah berada dalam kecelakaan. Kesenangan dan kenikmatan dari segala yang dikonsumsi di dunia hanya berada dalam waktu yang pendek saja. Gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya dari Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang pertama, kita tuh nggak boleh buang-buang makanan nih. Karena sering banget kan kita kayak beli makanan banyak, tapi padahal porsi makan manusia itu adalah sedikit gitu loh, tapi dia belinya banyak, itu tuh bakal mubazir gitu. Terus ini juga ada berpakaian bagi laki-laki, dan ini juga ada berpakaian bagi wanita gitu. Nah, selanjutnya ada asbabun nuzul dari Quran Surat Al-A'raf ayat 31 ini. Ayat ini diturunkan terkait dengan kejadian beberapa sahabat Nabi yang bermaksud untuk meniru kelompok Al-Humas, yaitu kelompok Quraisy yang menggebu-gebu semangat beragamanya sehingga tidak mau bertawaf kecuali memakai pakaian baru yang belum pernah dipakai, melakukan dosa, serta sangat ketat dalam memilih makanan dan kadarnya selama melaksanakan ibadah haji. Jelaslah ayat tersebut itu turun sebagai kritik Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Quraisy yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Gitu. Jadi ya beribadah ya dengan niatnya gitu, jangan karena pengen ini, pengen itu gitu. Dan setelah itu ada tafsir-tafsir pada Quran Surat Al-A'raf ayat 31 ini. Tafsir yang diambil itu tafsir dari Al-Muyassar yang berisi, wahai Bani Adam, pakailah perhiasan indah yang sesuai dengan syariat, yaitu pakaian yang bersih, suci, menutup aurat, dan sebagainya pada waktu kalian melaksanakan sholat. Makan dan minumlah yang baik dari sebagian apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kalian, dan janganlah melampaui batas keseimbangan dalam makan atau minum. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam makan dan minum dan lain-lain. Katakanlah wahai Rasulullah kepada orang-orang yang musyrik yang bodoh itu, siapakah yang telah mengharamkan atas kalian pakaian yang baik yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan perhiasan bagi kalian? Siapakah yang telah mengharamkan atas kalian untuk menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal lagi baik itu? Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, sesungguhnya pakaian, makanan, dan minuman yang baik yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan adalah hak bagi orang-orang yang beriman di dunia, dan juga orang-orang yang selain mereka, dan hanya khusus untuk orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya bagi kaum yang mengetahui penjelasan dan memahami perbedaan. Nah, dari penjelasan tafsir Al-Muyassar ini dapat kita ketahui bahwa ini tuh menjelaskan tentang perintah untuk menggunakan apa yang dapat digunakan seperti pakaian dan lain-lain secara seimbang dan tidak berlebihan. Nah, seperti itu dalam menggunakan pakaian sesuai dengan syariat, yaitu pakaian yang bersih, suci, menutup aurat, dan juga saat melaksanakan sholat juga kita harus menggunakan pakaian yang bersih dan suci ya, karena
kita itu sholat itu menghadap kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Jadi kita tuh harus menghadap Allah harus rapih lah tentunya. Dan juga di dunia ini tuh banyak sekali godaan-godaan yang mana setiap manusia harus menggunakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Dalam ayat ini kita juga diperintahkan untuk tidak makan dan minum secara berlebih-lebihan, yang mana kita sebagai manusia harus makan dan minum sesuai dengan takarannya. Secara jelas Allah SWT telah menunjukkan bagaimana manusia dapat hidup sehat dan kuat dengan cara makan dan minum yang baik, seperti makan dan minum ketika terasa lapar atau haus ketika haus gitu loh. Dan jika sudah makan atau minum, hendaklah tidak sampai kenyang. Selanjutnya ini juga ada adab berpakaian dengan baik dan benar sesuai dengan syariat. Terus kalau laki-laki diwajibkan untuk menggunakan parfum dan siwak di hari Jumat gitu. Nah, jadi pada ayat Al-A'raf ayat 31 ini itu membahas tentang pakaian yang rapi dan juga makanan dan minum secara tidak berlebih-lebihan, karena makanan dan minum secara berlebih-lebihan ini tuh dapat mendatangkan penyakit. Nah, setelah ini ada hadis-hadis yang akan dijelaskan oleh saudara Muslim. Setelah itu ada slide lagi yang saya akan harus jelaskan. Terima kasih. Saudara Muslim, dipersilahkan. Oke, baik. Oke, di sini ada hadis yang menjaga penampilan ya. Next. Nah, ini hadis menjaga penampilan, ya, di mana hadis diriwayatkan Abu Daud ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya kepada sekelompok umatnya yang hendak berangkat bersamanya dalam suatu perjalanan. Beliau berkata, sesungguhnya kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian, maka perbaikilah keadaan kendaraan dan berpakaianlah kalian agar kalian tanpa mempersona di tengah-tengah manusia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyenangi orang yang kesembronoan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang catcalling atau catcalling. Nah, di dunia ini kan dulu-dulu tuh kemarin tuh sedang marak-maraknya catcalling, yang mana ini tuh sama saja mendekati dari segi penampilan. Jadi, kenapa sih kita harus menggunakan penampilan yang sesuai dengan syariat yang menutup aurat, agar kita itu tidak terjadi, agar nggak berdampak ke catcalling juga atau catcalling juga gitu loh. Catcalling itu di mana orang-orang itu kayak contohnya ada orang wanita gitu ya, nggak menutup aurat gitu loh, gitu dengan pakaian yang terbuka. Pasti kan bakal digoda-godain gitu loh di jalanan atau dimanapun gitu kan ya. Oleh sebab itu Allah tuh memerintahkan kita untuk berpakaian sesuai dengan syariat ya, dengan menutup aurat, terus juga bersih gitu. Dan pastikan semua orang itu mempunyai hawa nafsu, jadinya catcalling ini tuh istilahnya ya, kita juga sebagai manusia juga harus menggunakan pakaian yang baik intinya gitu loh, agar tidak terjadi catcalling ini gitu, supaya tidak digoda-goda atau tidak disil-sil gitu kan, padahal banyak banget padahal wanita-wanita yang seperti itu. Padahal itu sendiri mungkin kita harus sadar sebagai wanita bahwa kita tuh perpakaiannya kita lihat dulu nih, kita berpakaiannya udah baik apa belum ya gitu loh. Kok kita bisa digituin gitu loh, gitu. Jadi kita lihat diri sendiri kita dulu, baru kita mengomentari laki-laki yang nge-catcalling kita gitu. Selanjutnya ada yang saya akan jelaskan lagi. Jadi dapat diketahui lagi dari hadis yang tadi dijelaskan oleh Muslim, ketika kita hendak pergi ke rumah, gunakanlah pakaian yang indah sebab Allah tidak menyenangi kesembronoan. Hal ini tidak didasari dengan niatan untuk sombong dengan apa yang kita gunakan, seperti menggunakan tas branded untuk pamer, menggunakan busana mahal untuk pamer, dan sebagainya. Begitu pula ketika hendak pergi sholat, kita harus sekali menggunakan pakaian yang bersih dan rapi ketika sholat. Karena saat sholat itu tandanya kita sedang berhubungan yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan berzikir dan memohon ampun kepadanya. Oleh karena itu, mendirikan sholat hendaknya kita dalam kondisi terbaik dan keadaan yang paling sempurna gitu. Selanjutnya
ada hadis yang akan dijelaskan oleh Muslim lagi. Oke, terkait hadis hukum di hari Jumat ya. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya siapa saja yang mendatangi sholat Jumat maka mandilah, jika memiliki minyak wangi hendaklah memakainya dan hendaklah memakai siwak. Di sini hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1098. Insyaallah hadisnya hasan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya dari hadis tersebut dapat kita ketahui laki-laki itu disunahkan untuk menggunakan wangi-wangian. Lain halnya dengan perempuan yang dilarang menggunakan parfum jika berlebih-lebihan dengan mempunyai maksud tertentu, karena mengingat besar fitnah wanita terhadap laki-laki. Bahkan jika sudah terlanjur memakai parfum, wanita itu pengen hendak ke masjid untuk beribadah. Wanita itu tuh diperintahkan mandi agar tidak tercium bau semerbaknya. Wanita boleh memakai parfum jika ia hanya di dalam rumah dan tidak ada lelaki non mahram, dan juga boleh di luar rumah namun hanya melewati pada wanita-wanita dan di luar rumah. Namun tidak wangi, hanya menghilangkan bau badan. Tuh. Jadi kalau laki-laki wajib ya Muslim salat Jumat pakai wangi-wangian. Nah, ya, sangat wajib. Pada ayat 31 ini juga mengandung makna larangan berlebihan atau israf terhadap makan dan minuman yang menjadi tuntunan kepada manusia terhadap kesehatan. Karena makan dan minum dengan porsi yang banyak atau berlebihan itu dapat melampaui batas yang akan mendatangkan sumber penyakit, contohnya kayak obesitas. Obesitas itu tuh dapat menjadi penyakit juga ya. Jadi ayat ini tuh perihal membelanjakan makanan atau minuman karena dapat mendatangkan kerugian yang mengarah pada perbuatan boros atau tabhir, seperti membeli makanan yang banyak sedangkan porsi makan manusia diri sendiri itu tidak begitu banyak. Akhirnya makanan itu kebuang, makanan dan minum dari Allah makanan dan minum dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga termasuk ke dalam berlebihan, dan Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Gitu. Next-nya itu ada hadis yang akan dijelaskan Muslim lagi tentang larang dan makanan minuman yang secara berlebihan. Oke, di sini hadis larangan makanan dan minuman secara berlebihan ya. Jadi kita mengetahui bahwasanya hadis di sini kitab Al-Tib Al-Nabawi dengan sanad sebagai berikut ya, yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Qadi ya, Abu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Sabur mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada Muhammad ibnu Jabir dari Tamam ibnu Jaim dan Al Hasan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asal dari setiap penyakit adalah sistem pencernaan, yang artinya al-bardah. Nah, sini hadis larangan makan dan minum juga secara berlebihan. Menurut hadis Qatadah dari Amr ibnu Syaib dari ayahnya dan kakeknya dari Nabi Muhammad SAW bersabda, makanlah, bersedekahlah dan berpakaianlah kamu sekalian tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Nah, dapat kita ketahui dari hadis-hadis yang tadi dua dibacakan oleh Muslim itu, Allah itu telah memperingatkan kita agar tidak berpakaian dan makan dan minum secara berlebihan, karena berlebihan itu termasuk kepada sifat setan yang seperti dijelaskan di Quran surat Al-Isra ayat 27. Karena Allah SWT itu telah memperingati kita untuk tidak berpakaian secara berlebihan juga, seperti seorang perempuan yang hendak keluar rumah mengenakan pakaian yang lebih bagus dan berdandan mencolok yang tidak biasanya seperti itu tabaruj gitu. Jadi nggak boleh ya perempuan seperti itu. Dan juga penjelasan itu dalam Islam cara berpakaian juga harus sesuai dengan syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kot keleng tadi. Allah SWT juga sangat sayang kepada hamba-hambanya sebab makan secara berlebihan mempunyai dampak buruk bagi manusia. Makan dan minumlah sebelum kenyang. Jadi tuh apa sih sumber penyakit yang ada
di tubuh kita jika kita makan itu banyak banget gitu loh, ada kayak, ginjal, terus lambung, emak, usus buntu, itu kan sistem pencernaan gitu yang dapat, merusak, tubuh kita, kayak, diabetes juga itu termasuk ya. Jadi kita harus makan dan minum sebutuhnya aja. Nah, sekian, penjelasan dari saya. Oke, mungkin terima kasih buat Mbak Afifah yang mungkin sudah berusaha membuat ini semua merencanakan semuanya. Padahal tadi saya juga nggak kepikiran ya kalau buat video hari ini ya, soalnya lagi ada keperluan mendadak di bawah. Jadi alhamdulillah berjalan Alhamdulillah dengan lancar. Alhamdulillah. Mungkin itu saja ya Mbak Afifah ya. iya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukron. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.